Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan perkuliahan kita untuk mata kuliah IoT ya, Internet of Things ya, dengan Ibu Fauzia. Minggu keempat ya, udah nggak kerasa kita sudah minggu keempat saja. Nah, untuk IoT sebelumnya kita udah ngebahas tentang implementasi IoT, kemudian evaluasinya, sensing, kemudian akuator dan di pertemuan 2 juga kita sudah mengenal apa itu network ya di dalam IoT-nya, kemudian protokol komunikasi. Nah, untuk minggu keempat ini kita mempelajari implementasi sensor pada IoT atau Internet of Things. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali untuk poin-poin apa aja sih di pertemuan 4 ini. Nah, untuk pertemuan 4 ini diharapkan untuk capaian pembelajarannya adalah kalian mengetahui, kemudian memahami, serta dapat menjelaskan teknik implementasi sensor pada Internet of Things. Nah, poin-poinnya di implementasi sensor pada Internet of Things itu ada WSN atau Wireless Sensor Network, kemudian ada konsep dalam sensor network. Nah, sensor network ini sama aja sama WSN. Kemudian bagaimana tantangan dalam sensor networknya. Kemudian kita mengenal sensor web, kolaborasi ad hoc, dan sensor network itu seperti apa. Kemudian nano network dan electronic based communication, aplikasi WSN, dan wireless multimedia sensor network. Oke. Nah, untuk media pembelajaran sama ya sama minggu lalu. Kita menggunakan metode sinkronus dan asinkronus ya. Sinkronus menggunakan tatap muka melalui media platform Zoom, dan asinkronusnya nanti kita ada berupa tugas ya, baik secara virtual class. Oke. Nah, apa sih implementasi IoT? Yang tergambarkan adalah untuk IoT sendiri di sini ada sensing communication layernya, kemudian ada gateway and network, kemudian management service dan application. Nah, untuk di dalam sensor connecting dan network ini kita jadikan satu kesatuan yaitu dalam bentuk fisik, berupa bisa sensor networknya sendiri, kemudian sensor atau aktuator, kemudian tag ya, bisa berupa tag ya, baik itu RFID, barcode. Mungkin kalau kalian sudah tidak asing kan, kita sudah sering bikin robot ya, kita sudah sering mengimplementasikan ini. Misalkan sensor yang kemarin kita bahas tentang sensor LDR. Gimana caranya LDR sensor cahaya ini bisa kita lihat dalam berbasiskan IoT. Oh, kita bisa nih pakai nanti ke Android, ke controller, dari controller nanti kita pakai platform apa gitu seperti itu. Nah, kemudian ada medianya untuk pengantarnya. Kalian bisa pakai modem, bisa pakai router, access point, dan selanjutnya. Kemudian ada data centernya ya, atau data di base-nya ya, manajemen service-nya. Nah, di sini ada device modeling, konfigurasi dan manajemen, data flow, manajemen security, dan control. Nah, yang atas ini adalah kita yang membutuhkan. Itu siapa aja sih? Oh, saya misalkan mau ngeprint via wireless. Berarti kan ada environment yang nanti akan terkoneksi.
Kemudian people tracking atau orang-orang yang menggunakan GPS dan sebagainya. Di sini ada energy, healthy care, ya, jam tangan healthy care kan kalian sudah sering ya, itu ya, untuk aplikasinya, ya, application-nya di layer application-nya. Nah, kita balik lagi nih untuk sensor sendiri yang minggu sebelumnya. Tuh kira-kira ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak sensor itu apa? Boleh? Siapa? Apa, Bu? Sensor. Ayo, pengertian sensor apa? Secara ininya aja, clue-nya aja. Sensor itu apa sih? Pengganti pencitraan, Bu. Hmm? Bukan sensor. Aldi mau jawab? Silahkan Aldi. Perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran, Bu. Apa? Perangkat yang menerima Jelas? dan menanggapi sinyal. Ulangi lagi. Perangkat yang menerima dan menanggapi sinyal, Bu, atau Menerima sebuah atau menanggapi sinyal. Kemudian? Ada lagi? itu kalau secara luasnya. Secara luas. Perangkat untuk memantau kondisi sekitar. Oke, boleh. Nah, tapi kita lihat di sini pengertiannya apa? Terlihat nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Nah, jadi sensor itu sendiri adalah untuk mengumpulkan data di lingkungan kita ya. Nah, jadi fungsinya adalah untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar kita. Nah, sensor ini kenapa sih disebutnya things gitu kan? Pasti kok dia disebut things gitu kan? Nah, istilahnya si sensor ini sering dibilang, oh, sesuatu, karena dia akan peka terhadap sesuatu yang memiliki ukuran. Nah, bentuknya kalau misalkan dia diimplementasikan di IoT untuk sensor sendiri, kalau misalkan secara produk, sensor itu adalah sesuatu suatu benda atau sinyal yang punya ukuran dan dia punya kepekaan. Itu sensor. Tapi kalau misalkan kita satukan dengan IoT atau Internet of Things ya, sensor ini akan membentuk hubungan dari ujung depan sampai ke belakang dalam sistem, dari sebuah sistem ya. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya wireless sensor network atau kita singkat dengan WSN. Nah, WSN ini adalah sebuah jaringan yang membutuhkan perangkat-perangkat seperti sensor node, kemudian router dan skin node. Ya, di sini kan ada nih. Ini disebut skin node. Kemudian ada juga source, ya, disebutnya source atau sensor node. Kemudian ada routernya, ya, internetnya terkoneksi, ya, seperti itu. Nah, di dalam tuh tadi ya sensor node, router, kemudian SYN node. Nah, di dalam si WSN ini di dalamnya terdapat ad hoc. Ya, tadi kan ada tuh di poinnya ya, ad hoc itu apa? Ada yang tahu ad hoc? Dalam perangkat jaringan kan ada namanya secara ad hoc. Ada yang tahu ad hoc? Ad hoc? Oh, Ada.
Ad hoc. Apa itu ad hoc? Tunggu, Bu. Ad hoc, Bu. Dalam jaringan kan ada namanya sebutan ad hoc nih. Nah, apa sih pengertian dari ad hoc itu? Salah satu jenis wireless local area network, Bu. Terdiri dari sekumpulan node-node yang berkomunikasi satu sama lain tanpa melibatkan node yang lain seperti access point. Iya, betul ya. Jadi adalah ad hoc itu adalah sebuah istilah ya yang menunjukkan pada kemampuan satu perangkat untuk berkomunikasi antar satu dengan yang lain secara langsung tanpa memerlukan infrastruktur jaringan seperti router atau access point. Nah, biasanya kita gunakan dalam jaringan itu apa? Contohnya peer to peer ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya multi-hop ya. Selain ad hoc di wireless sensor network ternyata ada istilah namanya multi-hop. Nah, istilah ini menunjukkan pada komunikasi beberapa perangkat yang melibatkan perangkat antar intermediate, kemudian melibatkan perangkat antar antar perangkat seperti router untuk memperluas sebuah paket dari satu node ke dalam node lain dengan jarak tertentu. Nah, itu adalah multi-hop ya. Nah, ini adalah komponen penyusun ya. Jadi ada di dalam wireless sendiri terdiri dari beberapa node. Jadi kalau ini komponen penyusun sebuah mod. Mod itu adalah kumpulan dari beberapa node. Jadi yang kita sebut mod itu seperti ini. Ini disebutnya sudah mod. Jadi ada banyak node di sini. Ya, ada banyak node sensor. Nah, ini adalah mod. Nah, komponen penyusunnya apa? Terdiri dari ada power source ya, kayak power supply ya. Nah, nanti dia akan memberikan daya kepada controller, alat communication-nya, kemudian sensornya, yang nantinya akan disimpan apapun pergerakannya oleh memori. Ya. Ini adalah platform yang kita digunakan ya. Platform dalam wireless tadi. Untuk platformnya terdiri dari Mizen, Mikez, kemudian ada Wasmod, kemudian ada Fleet Server Project, kemudian Wibi, kemudian Mika 2 Dot, dan Simmer. Nah, untuk Mikez mod ini adalah sebuah perangkat untuk menerapkan dan menggunakan pengembangan wireless sensor network ke dalam berbagai aplikasi. Contohnya penggunaan sensor untuk aplikasi pemantau lingkungan. Ya. Kemudian ada Cymer Sensing. Nah, ini biasanya perusahaan teknologi wearable yang berbasis di Dublin yang memproduksi sensor nirkabel yang dapat dikenakan seseorang dan digunakan untuk memantau kesehatan, kinerja atlet, dan respon biofisik ya, biasanya lebih ke arah kesehatan. Kemudian ada lagi namanya tadi Wasmod ya. Wasmod ini adalah sebuah open source wireless sensor yang platform yang fokus pada implementasi dari low consumption mode yang memungkinkan satu sensor node bekerja secara otomatis.
Nah, dia bisa bertahan 1-5 tahun lah, tergantung penggunaannya. Nah, contoh penggunaan dalam Wasmod test ini adalah untuk mengukur medan magnet untuk mendeteksi apakah ada slot parkir atau tidak. Nah, nanti si sensor medan magnet ini akan terhubung ke dalam si Wasmod itu, lalu papan pintar sensor parkirnya akan menginformasikan atau mendeteksi variabel medan magnet yang akan dihasilkan oleh sebuah mobil yang akan diparkir. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang sensor node, root, dan sync ya, Jago. sync node. Kalian udah tahu pengertian dari sensor node? Apa pengertian dari sensor node? Sensor yang berfungsi untuk membaca data lingkungan. Oke, good. Kalau router harus tahu karena itu udah ada di Jarkom dasar ya, mata kuliahnya udah ada. Ya, kira-kira apa? Router itu tujuan untuk sebagai menjembatani atau mengkoneksikan dua paket switches, paket internet atau subnet. Tujuannya sih untuk memanage traffic, Bu, biar nggak bertabrakan IP-nya. Oke, good. Kemudian kalau SyncNode, ayo Aldin. Apa SyncNode, Din? Apa SyncNode? SyncNode. Ayo. Tadi apa tuh SyncNode? Apa SyncNode? Bentar, Bu. Apa? Merupakan noda dengan sensor dan modul komunikasi ESP. Masuk nggak suaranya? Masuk. Komunikasi ESP dari modul komunikasi ESP yang disebarkan di area pertanian, Bu. Itu oke. Ada lagi? Oke, kita balik lagi nih ya, karena kalau router udah pada bisa lah, gitu kan. Nah, di dalam OSN sendiri, sensor node ini berfungsi untuk membaca data lingkungan. Tadi sudah dijelaskan sama Ezra V ya. Aku panggilnya Ezra ya. Atau objek yang nantinya akan kita pantau. Nah, keperluannya itu adalah sebagai penginderaan jarak jauh dan membaca sebuah titik atau di mana perangkat itu nanti akan ditaruh ya. Nah, kemampuan dari standarnya itu contohnya adalah proyek Hydra ya. Nah, proyek Hydra ini adalah node yang telah dilengkapi dengan fasilitas lebih kaya seperti CCD kamera, kemudian wireless LAN, launcher web server, kemudian untuk routernya sendiri adalah tadi betul meneruskan paket data ya. Jadi fungsinya adalah node yang berfungsi untuk menentukan paket data dari sebuah node satu ke node yang lain. Nah, untuk keperluan komunikasi multi hop ya, tadi ada ad hop, ada multi hop. Nah, untuk sync node sendiri adalah node atau node yang berfungsi untuk mengumpulkan data penginderaan dari satu sensor ya
kemudian dia meneruskan ke perangkat atau sistem lain. Jadi dari satu sensor ke perangkat yang lain, ya. Seperti itu. Kemudian ada kita lanjut, tadi ini udah ya. Nah, perangkat lunak pada mode-nya itu terdiri dari sistem operasi ya. Mode tadi kan sekumpulan dari beberapa node atau source ya. Nah, sistem operasi berfungsi untuk menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk mengatur kerja dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berjalan di atasnya, termasuk penyediaan antarmuka pemrograman untuk pengembangan aplikasi WSN. Nah, berikut adalah operasi sistem ya WSN yang sering kalian gunakan. Nah, ini udah ada ya, ThinkOS, Contiki, Nano RK, Late OS, dan RTOS. Ini kalian sudah familiar ya dengan ini karena kan di robot juga sudah diinfo kalian sudah dapat workshopnya, kalian juga udah dapat ilmunya di kampus seperti itu. Oke, kemudian ada konsep dalam sensor sendiri, sensor network atau di dalam WSN. Tadi ada namanya sync node, kemudian source atau node-nya, kemudian di sini ada human. Nah, ini disebutnya adalah single source, single object detection. Jadi dia cuma mendeteksi satu human saja. Satu node untuk satu objek. Kemudian ada yang namanya single to multi ya. Single source tapi multi object. Nah, satu sync ya. Tapi dia bisa berinteraksi dengan banyak objek. Seperti itu ya. Bisa ke human, kemudian kendaraan, bisa juga ke building atau ke kantor-kantor perkantoran. Kemudian ada lagi namanya multi source tapi single object ya. Jadi banyak nih node-node-nya ya, tapi cuma satu yang bisa mendeteksinya. Ya, dia cuma satu. Dia cuma mendeteksi satu objek aja. Kemudian ada juga namanya multi source, multi object. Nah, ini dia sudah bisa mengetahui banyak objek dengan menggunakan beberapa source dalam satu sync. Ya, seperti itu. Kemudian tantangan dari sensor network mempunyai keterbatasan dalam jangkauan, kemudian bagaimana membuat sensor node yang akan lebih hemat energi dan sekecil mungkin. Kemudian tantangannya adalah model pelaporan datanya, sensing data dan pelaporan data tergantung kepada aplikasi yang kalian gunakan dan waktu kritis dari data tersebut. Nah, selanjutnya adalah web sensor. Ya. Web sensor ini di sini ada gambar ya. Nah, di sini ada beberapa sensor node ya. Dari sensor node ini dia bisa kehubung ke instrumen, computer grid, collaboration, source, history data dan sebagainya. Nah, itu kita bermain di sensor web. Nah, contoh implementasinya ya untuk sensor web ini adalah sensor web untuk pemantauan lingkungan. Tadi ya pakai Match. Nah, dia bisa kita di sini ada sensor, kemudian nanti dia berinteraksi dengan platform yang kalian gunakan ya. Kemudian nanti akan ada link protokolnya ya. Kalian bisa menggunakan protokol. Kemarin kan kita belajar tentang
protokol di dalam IoT ya, bisa pakai MQTT, kemudian kalian bisa pakai XMPP ya. Nah, kemudian nanti masuk ke dalam portal outside-nya. Seperti itu. Kemudian ada lagi di sini adalah Early Warning System Tsunami. Jadi ini adalah contoh sensor web untuk mendeteksi terjadinya tsunami. Ya, jadi di sini ada komunikasinya, dia menggunakan satelit. Nanti apabila ada getaran di bawah, maka si getaran GPS bone-nya ini ya akan langsung ke satelit ya, menginformasikan ke satelit. Nanti dari satelit akan diinformasikan melalui parabola ya. Nanti akan di-share ke wiring center-nya seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini adalah referensinya ya. Kalian bisa lihat referensinya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sebelum kita sudahi, yang Nggak ada, lain? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Untuk tugas kalian bisa lihat di Vkelas-nya ya. Saya sudah upload, jadi tinggal kalian kerjakan tugasnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih.